Selamat siang kepada semua pihak. Saya Sebi Sambo, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Pada hari ini, tanggal 2 November tahun 2025, kami perlu memberikan edukasi dan juga mengkritisi cara-cara yang kurang beretika, SMS yang dikirim oleh Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat, Tuan Agus Kosai, di mana dalam SMS-nya dia dengan emosional menyampaikan bahwa KNBB bukan anjing pesuru juru bicara TPNPP Sebi Sambo. Jadi kami menilai SMS macam ini tidak sopan dan kurang beretika. Oleh karena itu, jadi SMS Ketua KNBB itu berhubungan dengan video seruan persatuan yang kami umumkan kemarin. Dan banyak SMS yang tidak sopan dia menulis, tapi saya ambil satu screenshot saya untuk diketahui oleh publik, itu nanti saya lampirkan dalam video ini. Dengan demikian saya perlu menjelaskan kebangkitan nasional yang perlu diketahui oleh pejuang Papua Merdeka dan rakyat Papua. Juga oleh para diplomat yang orang-orang pasif yang tinggal di luar negeri tidak hargai perjuangan orang Papua yang jatuh bangun di dalam negeri. Begitu. Di sini saya perlu jelaskan bahwa cara-cara SMS oleh Ketua KNBB itu jelas-jelas sangat tidak sopan dan tidak beretika. Karena KNBB juga ikut terlibat ikut KTT 2 WLMP di Vanuatu. Jadi kami anggap mereka juga termasuk yang merusak persatuan nasional karena tidak ikuti saran kami. Juru bicara atau siapapun orang-orang senior mempunyai hak untuk memberikan saran kepada KNBB, Komite Nasional Papua Barat. Itu tidak salah. Dan semua pejuang KNBB perlu ketahui bahwa kami tidak pernah, juru bicara tidak pernah menyuruh KNBB sebagai anjing suruhan. Kalau ada, kasih bukti. Begitu. Ketua KNBB berikan bukti, kami suruh apa? Kami suruh Anda pergi perang? Atau kami suruh Anda pergi ini itu agenda Anda yang lakukan. Jadi kami tidak pernah suruh KNBB. Itu yang perlu diketahui oleh publik dan semua pejuang juga diplomat di seluruh dunia. Ini SMS tidak sopan, ini kurang beretika. Jadi perlu pelajari baik. Kami mengumumkan itu sebagai gentleman secara publik dan itu kami bilang saran, seruan. Itu seruan, bukan deklarasi. Ingat baik, kalau deklarasi berarti hari tanggal 1 November itu kami dari TPNPP secara umum mendeklarasikan diri bahwa mengakui Benny Wenda sebagai presiden bangsa Papua. Tapi kami mengeluarkan seruan itu karena WLMP dualisme kepemimpinan itu membuat kekacauan dalam perjuangan ini. Orang semua terbagi-bagi. Yang lain ikut Benny Wenda, yang ikut Oktomote, merasa tabuni Markus Haluk. Ini kan konyol. Jadi tidak mau introspeksi diri, tidak mau evaluasi cepat. Jalan terus. Sampai rakyat jatuh kiri kanan. Kalian enak-enak tinggal pertemuan di atas pertemuan. Dari hotel ke hotel. Ini stop. Jadi kami keluarkan itu karena melihat situasi itu. Oleh karena saya perlu jelaskan bahwa saya, ingat ya, saya Sebi Sambo. Saya juga salah satu pendiri Aliansi Mahasiswa Papua. Di Yogyakarta kami dirikan organisasi itu. Tahun 1997 kami melakukan pertemuan di Candi Prambanan, Yogyakarta, di mana kita mendiskusikan bahwa bagaimana Indonesia sudah hancurkan perjuangan ini, tapi kita harus hidupkan kembali, membangkitkan semangat nasionalisme. Kami buat di sana. Sebelum itu pada tahun 1996, tahap pertama kami pernah mencoba demo duduk di kantor Freeport di Jalan Rasunan Said 68 Hair Jakarta. Di sana kami minta Freeport selama beroperasi tidak pernah membayar royalti kepada orang pribumi, orang asli.
makalah Freeport mengeluarkan dana 1% mulai sejak itu. Perjuangan itu dipimpin oleh almarhum kakak perempuan Cecilia Mote. Dia pernah jadi lurah di Jayapura Kota. Kemudian juga dengan kakak Jafar Akapa, tidak tahu kakak Jafar Akapa juga sudah meninggal kah masih hidup, saya belum tahu. Itu. Jadi perjuangan-perjuangan itu kami pernah lakukan. Di Jakarta ada banyak teman-teman dari pesisir, pulau, dan gunung. Kami bersatu dan kita menuntut Freeport. Akhirnya tanah 1% keluar, maka saudara-saudara dari 7 suku mengklaim itu orang Lani, orang Amume, orang Kamoro, orang Damal, orang Me. Mereka bilang, Meno, Mia, saya. Itu saya Debu Dada itu. Itu kami yang berjuang juga dulu. Jadi Indonesia pikir sudah nasionalisme sudah hilang karena mereka dengan operasi militer dan OPM semua bertahan di hutan-hutan, TPNPP OPM. Akhirnya orang-orang di kota tidak ada yang berjuang. Orang-orang tua yang dulu mendengar sejarah tentang Papua, mereka tidak pernah menceritakan kepada anak-anak. Karena pemahaman mereka bahwa anak-anak tidak boleh lagi diajarkan sejarah ini. Nanti mereka jadi korban. Jadi itu juga pemahaman konyol. Sebetulnya orang tua harus mengajarkan anak-anak supaya anak-anak bisa berpikir untuk berjuang, melanjutkan perjuangan mereka. Tapi tidak pernah. Akhirnya kita mengambil inisiatif. Dan kami tidak pernah diajak oleh siapapun berjuang. Kami adalah pendiri, deklarasikan diri untuk berjuang. Itu kami, saya dengan teman-teman, banyak teman-teman saya dari seluruh Papua ada. Tapi kan itu rahasia, rahasia bangsa, perjuangan. Jadi saya tidak bisa menyebutkan nama mereka karena saya tidak tahu mereka mungkin ada di cari makan dengan pemerintah kolonial Republik Indonesia. Itu begitu. Dan kami inilah berkomitmen untuk meninggalkan semua kesenangan. Jadi kalau meng-SMS kami itu sopan, jangan tidak sopan seperti ketua KNPB Agus Kosai. Kami tidak suka yang begitu. Kamu harus sopan. Kami hidupkan itu, kemudian tahun 2004 kami mulai masuk di Papua. Di Papua kami ke Nabire, kami ke Panyail, Narotali itu saya pernah ke sana. Kemudian kami ke Timika, kami ke Wamena. Kami jalan kaki dari Wamena ke Yalimo, dari Wamena ke Kobakma, dari Alema ke Kelila, Bokontini, Karubaga, jalan kaki dari Wamena sampai di Tinggi Nabur. Kami lakukan konsolidasi. Lalu di Tio, Magi, Prime itu kami jalan kaki dulu, kami kampanyekan. Di Muara Kali Balim dan Uwe itu kami mengundang anak sekolah, bilang ini retreat. Kemudian kita mengajarkan mereka untuk berjuang. Kami lakukan ini, kita korbankan hidup kami hanya untuk bagaimana orang generasi muda berjuang, bangkit dan berjuang. Kita lakukan. SMA Negeri 1, SMA Pegri, semua sekolah-sekolah ini kami masuk, asrama-asrama kami masuk, memberitahukan bahwa kita harus berjuang. Kehadiran Indonesia ini untuk membunuh kami. Dari situlah generasi-generasi ini mereka mulai pergi ke sekolah di Jayapura, di Jawa, di mana-mana. Mereka mulai melanjutkan perjuangan ini. Dan kita ajarkan mereka 1 orang dapat 10. Jadi 10 dapat 1 jadi 1000. Ya dalam berapa tahun kita seluruh Papua jutaan orang akan bangkit dan berjuang. Itu pemahaman kami yang mengajarkan. Kami ini adalah guru yang mengajarkan. Tapi kalau SMS tidak sopan macam aku sekolah saya ini, kami tidak terima. Itu jangan main-main. Saya terus terang saja. Hormat. Jadi jangan main-main. Kami hidupkan perjuangan ini. Tanya Serko Tabuni ada di Inggris sana. Di Jayapura sini. Ketua KNPB 1. Saudara Warius Petipo. Itu. Tanya dia. Kalau kamu Agus Kosai tidak paham. Tanya dia. Bagaimana hidupkan perjuangan kota ini. Tanya Usman Yokobi. Hanya 5-7 orang, 10 orang kami turun demo. Setelah kehancuran 16 Maret 2006. Di mana perjuangan sudah dibubarkan. Tapi kami hidupkan kembali dengan memberanikan diri hanya 6 orang, 7 orang, 10 orang turun demo. Itulah Warius Wetipo, Sebi Sambom, Usman Yokobi, dan semua pasukan saya masih ada di situ. Saya tidak sebutkan nama semua. Tapi kamu sudah tahu sendiri. Kami hidupkan perjuangan ini. Jika tidak, Indonesia sudah hancurkan kami. Hancur-hancur. Jadi TPN bertahan itu tidak mampu. Tapi kebangkitan nasional sudah bangkit. Inilah kuncinya. Kekuatan kami sudah bagus. Jadi, lalu kamilah yang lahirkan KNPB. Saya bilang, saya mandatkan kepada Victor Buktar untuk handle untuk mendirikan KNPB. Saya fokus konsolidasi TPN untuk KTT Biak. Kami lakukan. Konsolidasi itu dari 2008 sampai 2011. 2012 KTT di Biak. Itu kami lakukan. Karena 2006, tanggal 16 September tahun 2006,
Jenderal Kolia Tabuni mengeluarkan saya mandat resmi sebagai juru bicara internasional dan bagian diplomat. Jadi kami bekerja itu tersembunyi. Tapi karena KTT Biak terbuka, maka saya memilih masuk hutan. Saya tinggal di hutan selama 3 tahun dan saya pindah ke Nigini Timur. Dan saya berjuang. Jadi paham baik ini. Ini sejarah perjuangan kami, hidupkan perjuangan ini. Saya pikir banyak saksi. Oleh karena itu, kalau SMS kami jangan tidak sopan seperti Agus Kosai. Kamu semua dengar baik-baik, sadar baik-baik. Saya kalau marah itu marah. Kalau saya hukum, saya kutuk itu kamu nanti tidak umur panjang. Ingat baik. Hormat. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Ini saya bicara karena kalian tidak hargai. ULMP itu bagaimana jatuh bangun kita hidup lahirkan, tapi hancurkan lagi. Itu sebabnya saya marah. Jangan main-main dengan kami. Kami ini sudah taruh hidup ini, nyawa kami untuk bangsa ini. Semuanya. Anak-anak kami, keluarga kami tidak pernah berpikir kasih makan mereka. Tidak ada sama sekali. Kita hidup susah dan berjuang. Jadi kalau pikir Indonesia bilang saya anak-anak hidup di negara maju, tidak ada. Kami ini tinggal di kampung dan berjuang. Itu diplomat lain mungkin. Mereka tinggal di luxury house. Begitu, luxury house. Executive people. Begitu. Oke. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Wah.